misalnya Bapak Ibu membutuhkan untuk merefleksikan lagi, belajar, atau pada saat membutuhkan bisa Bapak Ibu nanti mengulanginya lagi. Bapak Ibu, saya berharap kita bisa mindfulness, hadir di sini saat ini, dan kita akan bersama-sama mencoba belajar bersama-sama dari sharing saya. Ini sharing kehidupan saya tentang cinta, begitu. Siapa sih yang tidak suka dengan cinta? Dengan tema jangan jatuh cinta, membangun cinta. Ya, bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian pada saat ini? Bagaimana, how do you feel today? Saya ingin Bapak Ibu bisa menuliskan, how do you feel today? Kalau ada teman-teman dari Tribe, Joy, dari Points of View yang ikut hadir, boleh tuh. Ayo, sekarang kita mau pakai polling ya, Mbak Dian? Oke, siap. Ya. Bapak Ibu, jadi Anda silakan menjawabnya di poll yang akan saya sharekan sebentar lagi. Dan ini dia Bapak Ibu. Yuk, semuanya sudah melihat pollnya? Udah ya, udah tampil ya? Iya, oke. Yes. Silakan Bapak Ibu, Anda langsung menjawab. Pilih satu jawaban aja ya Bapak Ibu ya. Hanya memilih satu jawaban saja. Oh, ada Bu Aida mau live, nggak apa-apa Bu Aida, di live dulu, nanti masuk lagi loh. Pilih satu jawaban aja Bapak Ibu, jadi jangan memilih banyak, supaya kita benar-benar bisa tahu bagaimana perasaan Anda saat ini. Yes, terus berjalan, ini saya ngelihat di sini, total jumlah orang yang ada di sini 970.000 orang yang ada di sini ya. Dan ini, Syukur. syukurlah gitu ya. Nah, ini baru 58. Mari Bapak Ibu, bagi Anda yang masih belum menyampaikan poll Anda, boleh dong Bapak Ibu Anda isi pollingnya. Jadi jangan tuliskan di chat, kami butuh masukan Anda di polling aja, supaya kemudian kita bisa melihat hasilnya secara keseluruhan. Nanti ada saat-saatnya di chat, bolehlah. Tapi kali ini boleh ya, ngisi pollnya. Wah, bergerak terus, 66. Yuk, mari, bagi Bapak Ibu. Wah, nonton bola dong. Belum, malah nonton bola gitu ya. Yuk. Kita masih tunggu 27 orang lagi. Bagi yang baru bergabung, Bapak Ibu, di layar Anda sudah muncul polls. Jadi kita sedang mengisi. Gimana cara ngisi pollnya? Anda tinggal pencet aja Bapak Ibu opsi yang mau Anda pilih. Gitu ya. Bisa kan Bapak Ibu di tampilan itu kan ada tuh pilihannya. Opsi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kalau tidak ada pilihan dari 1 sampai 5, Anda boleh pilih yang ke-6 tidak tahu gitu ya. Nah, Anda tinggal memencet saja. Poolnya soal apa yang ada ditampilkan tentang perasaan Anda. How do you feel today? Apakah ada yang tidak tampil di layarnya? Bagi Anda mungkin yang ada di menggunakan handphone, Bapak Ibu mungkin tidak tampil di layar Anda saat ini. Anda boleh swipe. Jadi dicari ke kirinya lagi, mungkin muncul di layar yang berikutnya, layar yang berbeda. Apakah ada yang masih belum melihat poolingnya Bapak Ibu? Ada yang jatuh cinta. Opsinya nggak ada lagi di sini jatuh cinta ya. Mungkin cukup, Mbak Dian. Yes, kita Mungkin close. cukup, bisa di close. Ya, sudah ya, cukup ya Bapak Ibu ya. Oke, sip. So saya end poolingnya dan mari kita lihat hasilnya. Dan dari 79 yang menjawab, inilah dia hasilnya Bu Ani. Bu Ani bisa lihat ya tampilannya Bu Ani. Belum muncul. Oke, saya share result. This one, resultnya. Oke. Nah. Berarti yang banyak ini penuh ucapan syukur, grateful, 65,8%. Happy-nya 19%. Not okay 3,8%, sad sedih 5,1%, biasa aja 8,9% tidak tahu.
Ya, bersyukur nih. Kita semua bersyukur bisa punya kesempatan di sini masih sehat dalam kondisi yang sangat baik. Nah, sekarang kita lanjut. Saya ingin tahu nih, Bapak Ibu ikutan ini karena apa ya? Tolong jawablah dengan puling juga. Kenapa Bapak Ibu ada di sini? Kenapa kok ikut ini? Apa harapan Bapak Ibu mengikuti sesi kita pada kesempatan hari ini? Mbak Dian akan share juga lewat polling, jadi tidak harus. Ya. Sudah saya share, sudah lihat kah Bapak Ibu semua? Ya, di tempat saya sudah. Sudah ya? Nah, ini silakan Bapak Ibu Anda mengisi apa alasan terbaik Anda untuk ngikutin sesi sore ini Bapak Ibu. Supaya Bu Ani pun juga bisa dapat ya informasinya, alasan Anda. Sekali lagi buat Bapak Ibu yang mungkin menggunakan handphone dan Anda tidak bisa melihat poolnya, mungkin bisa di swipe Bapak Ibu, jadi di apa ya itu sih? Geser. Digeser ke kiri atau ke kanan untuk mencari. Nah, buat beberapa ibu yang baru bergabung, saya minta tolong untuk voice-nya di mute aja ya Bapak Ibu ya. Sip. Minta tolong voice-nya di mute aja supaya semuanya bisa mendengarkan suara Bu Ani dengan clear gitu. Oke, 74 sudah mengisikan, 75 dari 105 audiens. Sudah 75, kalau sudah berhenti aja. Oke. Bentar ya, saya sambil memute teman-teman yang belum memute. Oke, ini udah 83. Kita end polling aja, Bu Ani. Wah. Sepertinya Bu Aninya lagi menghilang. Sinyalnya kayaknya. Oke, silakan. Bapak Ibu, Anda tetap masih punya kesempatan, silakan Anda mengisi polling yang ada di sini, Bapak Ibu, supaya kita kemudian. Bu Ani udah ada ya? Oh, Bu Ani udah muncul, udah. Oke. So, Bapak Ibu, silakan buat Anda yang belum mengisi. Oke, Bu Ani, apakah kita stop dulu, Bu Ani? Ya, stop aja, stop dulu. Kita stop aja ya, end poll aja ya. Dan mari kita lihat Bapak Ibu hasilnya. Apa mostly alasan Anda bergabung di sini? Ini dia Bu Ani. Ya, banyak yang ingin tahu dan belajar tentang jangan jatuh cinta, 55,2%. Jadi banyak yang benar-benar ingin belajar nih hari ini. Kemudian yang suka dengan temanya dan suka dengan pembicaranya karena kenal 24,1%. Terima kasih yang sudah mengisi pollingnya. Dan saya mau tanya nih, berapa banyak yang hadir ini sudah menikah atau masih single kayak begitu? Ada pollingnya ya kayaknya? Ada. Kita mulai lagi dengan polling kita ya. Yang berikutnya Bapak Ibu. Status Anda Bapak Ibu? Single, double, ganda. Itu kayak bulu tangkis berarti ya. Banyak dari Kudus soalnya nih. Mix double, Bu. Saya mix double. Oh, udah mix double. Oke, Pak. Itu pasti Mas Agung si bulu tangkis. Langsung ketahuan suaranya khas. Namanya itu Bapak Ibu udah pebulu tangkis nasional, iya. Betul. Indonesia itu. Ya. Sudah cukup Mbak Dian? Oke, cukup ya. Kita stempel aja. Mana tadi pollingnya? Saya bingung. Bentar. Halo. Bentar ya. Saya cek di pollingnya dulu. Oke, sudah ya. Saya end polling dan ini resultnya. Share result. Ya, banyak yang menikah, 80,7%. Yang single 13,6%. Baiklah, yang pernah menikah 5,7%. Oke, ya. Untuk partisipasi Bapak Ibu mengisi polling kami sehingga saya bisa mempunyai gambaran
apa yang Bapak ketahui dan kira-kira konteksnya seperti apa. Nah, sekarang mari Bapak Ibu siapkan kopi, secangkir kopinya atau secangkir teh atau susu coklatnya, apapun itu, tetapi kita memang menggunakan kopi. Jadi narasi yang akan saya bacakan nanti berkenaan dengan kopi. Tolong Bapak Ibu bisa memegang kopinya masing-masing. Oh, suaranya kurang jelas ya? Suara saya belum kedengaran. Apakah Oh, jelas kok. Jelas, Ibu. Okay. Bapak Ibu, bagi suara Anda yang Anda merasa suaranya kurang jelas, bisa jadi itu karena sinyal, Bapak Ibu. Nah, minta tolong karena habis ini adalah sesi reflektif. Jadi saya minta kesediaan Bapak Ibu semua, pastikan semuanya sudah mute mikrofon Anda. Jadi yang bisa unmute cuman Bu Ani aja. Mohon maaf, mohon bantuannya Bu, saya sebutkan ya. Bu Sinta, lalu kemudian siapa lagi nih yang di sini, tolong untuk di Bu ini JDW, tolong di mute aja dulu ya. Sip. Biarkan Anda mendengarkan saja suara dari Bu Ani. Oke, saya mute juga. Baik, sekarang Bapak Ibu, kita akan bersama-sama jeda sejenak. Kita sama-sama berusaha untuk hening sejenak. Kita mau bersama-sama melihat diri kita sendiri saat ini dan sekarang ini, sambil kita memegang cangkir kita. Dan dengarkan musik ini, jangan dulu minum kopinya atau tehnya atau susu coklatnya, apapun yang Bapak Ibu pegang. Nanti kita minumnya bersama-sama. Nikmati narasi saya tentang perjalanan biji kopi. Mari kita bersama-sama. Peganglah cangkir kopi Anda. Lihatlah air kopi itu. Dengarkanlah lagu Perfect dari Ed Sheeran yang diputar sambil saya membacakan narasi perjalanan biji kopi. Bayangkanlah kopi sebagai cinta dalam kehidupan Anda. Biji kopi berwarna merah yang telah matang, dipetik dengan tepat dan perfect oleh para petani perkebunan. Proses pun dimulai dari pengelupasan kulit kopi, pencucian, penyortiran, penjempuran di bawah terik sinar matahari selama beberapa hari. Atau green bean yang telah kering mulailah diproses kembali. Mungkin disangrai atau di roasting secara tepat dan perfect sampai berwarna coklat kehitaman. Perubahan green bean yang tanpa rasa menjadi roast bean siap seduh yang menghasilkan aroma dan rasa yang sangat nikmat. Rasa dan aroma kopi ditentukan oleh proses roasting yang tepat dan perfect. Proses penggilingan menjadi bubuk kopi yang sudah Anda seduh dan yang akan kita minum bersama-sama. Bismillah dan rasakanlah teguk sama kopi sebagai inspirasi jatuh cinta dalam kehidupan Anda. Mari silakan Bapak Ibu, Saudara bisa meminum kopi tehnya,
susu coklatnya sambil sejenak mendengarkan lagu ini, sambil menulis di kolom chat tentang perasaan yang Bapak Ibu dapatkan berkenaan dengan secangkir kopi yang Bapak Ibu minum, dan bagaimana kita mengkaitkannya dengan pengalaman jatuh cinta kita. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih untuk share-nya, relax, hangat. Terima kasih. Apakah ada Bapak Ibu yang mau open mic dan men-sharingkan kaitan kopi dengan pengalaman jatuh cintanya? Seandainya ada loh ya. Kalau tidak ada, it's okay, tidak masalah. Jadi perasaannya fresh. Fresh. Apalagi mungkin ya, yang mau men-sharingkan perasaannya bisa di-sharingkan perasaannya apa dan kenapa gitu kan. Maksudnya lebih dideskripsikan lagi. Tadi Bu Sinta ya yang menjawab fresh. Fresh-nya itu bagaimana Bu Sinta? Boleh lebih dijelaskan sedikit mungkin? Ya, merasa segar gitu. Oke. Merasa segar ya. Sip. Mungkin yang Tapi lainnya? saya minum teh, nggak kopi ya. Oh ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini menarik ini, ada yang mengatakan jatuh cinta itu pahit manis tapi nikmat dalam kehangatan. Terima kasih ini Pak Handoko. Ketagihan, menenangkan, seger tenan, fresh, mantap, damai, nikmat. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk inspirasi yang Bapak Ibu dapatkan dari secangkir kopinya. Nah, kita sekarang mau memasuki temanya. Orang mengatakan, Casper mengatakan, cinta itu buta. Dan orang yang jatuh cinta tidak bisa melihat kebodohan-kebodohan yang mereka lakukan. Nah, padahal memang kalau kita sedang jatuh cinta, betul-betul berjuta rasanya ya. Rasanya kalau bilang, mungkin istilahnya mohon maaf itu, kalau dibilang ada yang ekstrim mengatakan, walaupun itu kotoran tapi terasa coklat gitu ya. Nah, itu yang kita dengar. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau dikatakan jatuh cinta, dan jatuh cinta itu sebetulnya apa toh? Kalau dibilang kan saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu semua sudah pernah mengalami jatuh cinta. Mbak Dian juga sudah mengalami jatuh cinta kan? Oh, sudah dong, Bu. Ya, pasti semua sudah pernah punya pengalaman. Sampai benar-benar jatuh juga udah pernah kok, Bu. Kok malah curhat? Ya, namanya jatuh, kita lihat jatuh cinta, bangun cinta. Nah, biasanya kita melihatnya, next slide, jatuh cinta, bangun cinta. Begitu jatuh, ya ayolah bangun cinta. Nah, di sini Bapak Ibu, saya tidak bisa mengatakan bahwa kita mau bangun cinta. Kalau jatuh, bangun. Biasanya kan dibilang jatuh, bangun. Jatuh, bangun. Nah, karena kalau bangun, biasanya itu dari jatuh. Ya kan? Biasanya kalau bilang jatuh, maka bangun. Jatuh, bangun. Nah, sekarang kalau cinta, kita mesti bukan bangun cinta, tetapi membangun cinta. Jadi pakai kata kerja. Saya mau menggunakannya dengan kata kerja membangun cinta. Diberi imbuhan membangun cinta.
Jadi next slide, membangun cinta. Mengapa sih itu perlu membangun cinta itu? Karena kita tahu sendiri ya, bahwa jumlah perceraian mulai meningkat, apalagi saat pandemi seperti ini. Ada orang yang mengatakan bahwa saat pandemi ini muncullah kekerasan dalam rumah tangga. Perceraian terjadi di antara mungkin 10 pernikahan, 1 pernikahan itu berakhir dengan perceraian. Itu tahun 2016. Mungkin di tahun 2020 pasti sudah lebih meningkat lagi. Nah, karena itulah kenapa kita perlu membangun cinta, karena kalau ada terjadi keributan, perceraian, atau juga pertengkaran, ketidakharmonisan dalam keluarga akan menimbulkan banyak dampak. Dampak kesehatan pasti, karena stres jadinya kita akan bisa jadi sakit karena pertengkaran. Kemudian dampak finansial, pasti itu. Kalau kita merasa akhirnya bercerai, begitu tidak cocok, pasti juga butuh banyak duit untuk mengurus semua tentang perceraian itu. Nah, dampaknya juga terhadap anak, Bapak Ibu. Anak yang paling berdampak. Minimal kenapa tema ini menjadi tema yang signifikan dan penting bagi saya pribadi. Saya pernah ngerasain jadi anak. Anak dengan keluarga yang tidak harmonis. Anak dalam keluarga yang mengalami cinta yang kosong. Nah, karena itulah kita mau belajar tentang apa itu cinta. Kita melihat dalam segitiga cinta. Nah, segitiga cintanya ini. Segitiga cintanya ada di dalam hati. Bentuknya hati kan di dalam hati. Bagaimana kalau kita cinta itu kan kaitannya dengan hati. Segitiga cinta ini bukan cinta segitiga. Saya ingatkan kembali ya Bapak Ibu, bahwa ini segitiga cinta, bukan cinta segitiga. Karena artinya beda banget. Nah, cinta di sini adalah cinta yang terdiri dari 3 komponen, 3 dimensi yang kita mesti punya. 3 dimensi itu adalah passion, intimacy, dan komitmen. Nah, ketiga hal inilah yang kita mesti punyai dalam kita membangun cinta. Memang betul bahwa cinta itu anugerah, Pak Yober. Karena itulah Gudul Sumbang sangat terkenal apa itu arti kehidupan begitu. Nah, kita mesti membangunnya mulai dari passion. Biasanya cinta itu dimulai dari passion. Ada daya tarik secara fisik yang membuat kita itu ingin kenal, ingin dekat dengan orang yang kita sedang jatuh cinta. Setelah ada passion, mulailah ada kedekatan. Itulah yang disebut intimacy. Intimacy, membuat intim, membuat dekat. Dekat secara emosi, dekat secara pikiran, dekat secara hobi, dekat secara finansial, dekat secara apapun yang kita rasa bahwa ini sama ya, saya dengan dia ini sama, bisa dekat. Nah, 2 hal ini yang kadangkala memang menjadi bagian dari cinta kita. Baru kemudian ketika kita memang betul-betul mau menikah, kita mengambil komitmen. Komitmen ini adalah unsur keputusan, unsur kognitif yang kita mesti punyai. Bahwa cinta itu adalah satu keputusan. Dia bukan berdasarkan emosi semata, bukan hanya unsur intimasi belaka, tetapi ini adalah unsur keputusan, pilihan. Jadi ketika kita mengatakan bahwa saya mencintai engkau dan saya mau menikah dengan engkau, itu karena keputusan dan pilihan kita. Pilihan yang kita ambil. Kalau ini merupakan pilihan kita, komitmen itu berarti
ada atau tidak adanya cinta setelah beberapa tahun kemudian, kita tetap punya komitmen, kita tetap punya keputusan, kita tetap punya pilihan bahwa saya tetap berkomitmen mencintaimu sampai akhir hidupku. Nah, ketiga hal inilah merupakan unsur penting dari cinta itu. Ini betul-betul dikatakan cinta yang sempurna, cinta yang perfect. Karena apa? Mengandung bahwa ada 3 unsur: passion, intimacy, dan komitmen. Tanpa ketiga hal ini, itu bukanlah cinta yang perfect, bukanlah cinta yang sempurna. Ada cinta yang kosong. Cinta yang kosong itu hanya mengandung unsur passion dan intimacy saja. Tidak ada komitmen di dalamnya. Itu cinta yang kosong. Cinta nafsu hanya ada passion saja. Nah, itu cinta nafsu namanya. Nah, kalau kita mau menganggap bahwa saya mau punya cinta yang perfect, kita mau punya cinta yang sempurna, punya cinta yang sejati, maka kita berupaya untuk mengupayakan, membangun passion, intimacy, dan komitmen. Nah, sampai di sini apakah Bapak Ibu jelas? Ada yang mau ditanyakan, boleh lewat kolom chat, begitu. Apakah penjelasan saya sudah jelas? Oke. Ya. Kalau melihat dari sini sih belum ada yang bertanya, tapi ini saya tertarik dengan satu komen dari Bu Herlina. Aku sih nggak percaya sama cinta, tapi lebih ke mutual agreement dan iba atau kasihan. Mungkin lebih tepat cinta dengan nalar. Oh, itu istilah. Oh, ya. Ya, ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Herlina. Jadi, ini it's okay, maksudnya setiap orang punya definisi cintanya. Dan saya pikir cinta dari Profesor Steinberg ini adalah cinta yang realistis. Jadi cinta yang sesuai realita. Kalau itu dalam bahasa Bu Herlina mengatakan seperti belas kasihan gitu ya. Ya, saya memaknai bahwa ini cinta yang realistik, bukan sekedar maksudnya emosi, tetapi bagaimana memang diupayakan juga. Mulai dari ada passion, menjadi dekat, dan akhirnya ada komitmen yang dibangun di dalamnya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan ya, kita lanjut lagi nih. Siap. Ada pertanyaan, tapi mungkin terserah Bu Ani, apakah Bu Ani mau lanjut dulu atau bagaimana? Ini ada sekitar 4 pertanyaan, 4-5 pertanyaan. Oh, boleh coba satu aja, Mbak Dian. Oke, satu dulu ya, yang kita kemudian tampilkan di sini. Pertanyaan dari Pak Anyan, apakah komitmen yang Ibu maksud berujung pada pernikahan? Ya, kalau itu jawabannya ya, komitmen di sini lebih ke pernikahan. Jadi kalau namanya saya masih menghargai pernikahan, jadi walaupun ada orang yang mungkin saya punya passion, saya punya intimacy, saya juga punya komitmen, tapi saya tidak menikah, tapi saya tinggal bersama satu rumah kayak begitu. Nah, tapi kalau saya lebih memilih nilainya ada ini komitmennya masuk dalam pernikahan gitu ya. Nah, kita lanjut dulu nih. Kita lanjut dulu. Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa next slide Pak ya, dari mana datangnya cinta? Nah, pepatah lamanya kan begitu. Dari mata turun ke hati. Nah, kalau dilihat dari pepatah lama tentang cinta ini kan menunjukkan bahwa ada proses begitu. Cinta itu ada proses, tidak hanya langsung ini hadiah yang langsung kita dapat begitu. Nah, karena itulah kita akan bersama-sama membangun cinta dengan cara refleksi saya ya. Ini refleksi yang saya temukan dalam saya merefleksikan kehidupan cinta saya. Cinta itu bukan hanya dalam pernikahan,
cinta itu ada juga dalam komunitas kita. Cinta itu ada juga di dalam keluarga kita. Jadi yang tadi kan ada yang single, ada yang sudah, tapi juga dalam kehidupan keluarga Anda. Bagi yang single, nanti ada waktunya teman-teman di sini boleh mengkaitkannya bahwa kita mesti ingat nih bahwa cinta itu merupakan satu proses, bentuknya segitiga cinta, bukan cinta segitiga, di mana di dalamnya ada passion, intimacy, komitmen, dan kita perlu membangunnya ke arah ini, ke arah cinta dengan 3 dimensi ini. Nah, saya mendapatkan akronim membangun cinta itu dengan kata cinta, supaya memudahkan ya. Akronim ini gunanya supaya Bapak Ibu mudah dan ingat. Karena percuma kalau Bapak Ibu dengar, tapi Bapak Ibu tidak berusaha mengingatnya, bahkan menghidupinya. Begitu Bapak Ibu mengerti topik ini, akronim ini, Bapak Ibu perlu menghidupinya, mempraktekkannya, sehingga ini bisa menjadi sesuatu yang menjadi bagian, menjadi seni dalam kehidupan Anda. Seni apa? Seni membangun cinta itu sendiri. Nah, akronim cinta ini yang pertama, C. Nah, C-nya adalah ciptakanlah. Ciptakanlah. Jadi kalau Bapak Ibu punya cinta, Bapak Ibu mesti menciptakan sesuatu. Baik itu dalam kehidupan pernikahan maupun di dalam kehidupan keluarga. Jangan berpikir bahwa itu langsung dapat begitu saja. Enggak, ini ada proses yang harus kita jalani. Karena itu kita harus menciptakan. Menciptakan apa? Menciptakan segitiga cinta. Tadi sudah dibahas begitu. Menciptakan bahasa cinta, menciptakan peta cinta kita, menciptakan sinyal cinta, menciptakan tabungan cinta kita. Artinya apa? Artinya adalah intinya menciptakan ingatan-ingatan positif, menciptakan tindakan-tindakan kecil yang positif yang membuat masing-masing anggota keluarga merasa bahwa dirinya itu dicintai, bahwa dirinya itu dihargai. Nah, ciptakanlah itu. Tanpa menciptakan, Bapak Ibu tidak akan merasakan apa itu cinta dalam kehidupan keluarga atau di dalam kehidupan pernikahan Bapak Ibu. Nah, itu ya, kalau detailnya tentang bahasa cinta, peta cinta, sinyal cinta, itu nanti Bapak di waktu lain hari, begitu kita akan membicarakan lebih detail lagi. Nah, setelah ciptakanlah, kita masuk yang kedua. Yang kedua adalah introspeksilah. Nah, introspeksilah ini apa? Introspeksi ini merupakan sesuatu yang berkenaan dengan di dalam diri kita. Bagaimana kita merefleksikan diri kita. Ini proses kita mencari kedalaman diri kita. Kita mencoba empati terhadap situasi dan terhadap orang lain. Di sini kata kuncinya adalah ketika kita merefleksikan diri, ketika kita introspeksi diri, adalah kita awareness. Kita harus menemukan kesadaran diri. Untuk apa? Untuk bisa mengelola 2E, saya mengatakannya begitu. 2E ini apa? Ego dan emosi. Biasanya masalah dalam kehidupan keluarga ada masalah ego dan masalah emosi. Jadi kalau kita punya kesadaran diri, kita bisa merefleksikan diri, maka kita akan bisa mengolah ego kita dan emosi kita. Caranya bagaimana? Secara sederhana, kita bisa meditasi, kita bisa menulis jurnal pribadi, kita bisa melakukan itu sebagai bagian dari introspeksi. Nah, berikutnya Bapak Ibu, yang ketiga adalah nyatakanlah. Nah, nyatakanlah apa? Nyatakanlah ini ada 4 magic yang perlu kita nyatakan dalam kehidupan diri kita secara pribadi, cinta pada diri kita sendiri, maupun cinta kita kepada sesama kita, kepada keluarga kita, karena
Orang yang tidak mencintai dirinya sendiri, tidak mungkin dia bisa mencintai orang lain. Nah, nyatakanlah apa? Yang pertama adalah nyatakan sorry. Ini adalah energi of humility. Jadi kalau kita mengatakan sorry itu berarti saya itu menghargai engkau sebagai pribadi, sebagai manusia. Jadi kita mengatakan bahwa sorry ya, itu hal-hal yang kecil biasanya seperti itu. Misalnya WA kita mendapat WA dari teman kita, lama tidak dibalas. Ya kita bisa mengatakan sorry ya, maaf ya, slow respon. Nah, itu menunjukkan bahwa kita menghargai orangnya sudah nunggu, tanya jawabannya gimana ya keputusannya, Bu. Nah, kita masih tidak menjawab karena kita memang sedang mungkin ada urusan lain. Nah, dengan kita mengatakan sorry, itu membuat orang lain merasa dihargai. Sorry terhadap hal-hal yang kecil. Kemudian, kita akan, biasanya juga sorry itu kaitannya dengan kalau kita ikut prihatin, ada yang berduka cita, ada yang sakit, kita juga mengatakan ikut sedih, ikut prihatin, I'm sorry, begitu ya. Nah, itu hal-hal kecil yang kita bisa lakukan untuk mengatakan sorry. Hal yang kedua adalah berkenaan nyatakanlah, please forgive me. Mohon ampuni saya. Ampuni saya, forgive me. Kita ini merupakan energi dari pengampunan. Bagaimana pengampunan itu dengan pengampunan kita dibebaskan dari kemarahan, dari kepahitan, sehingga semua masalah besar seperti kekerasan dalam keluarga, perselingkuhan, pertengkaran yang terus-menerus bisa kita minimalkan dengan kata-kata please forgive me. Nah, kemudian yang ketiga adalah thank you. Thank you di sini adalah energi dari ucapan syukur. Energi dari rasa syukur. Bagaimana rasa syukur kita merupakan ucapan terima kasih kita atas semua hal, segala hal, dan segala sesuatu. Kita bisa mengucapkan terima kasih untuk tubuh yang sehat. Setiap anggota tubuh kita bisa mengatakan terima kasih ya mata, terima kasih ya mulut, karena engkau sudah menolongku bisa berbicara dengan lancar hari ini. Ucapkanlah terima kasih itu untuk tubuhmu sendiri. Terima kasihlah pada teman-temanmu yang chat denganmu, mungkin juga perhatian orang yang diberikan. Bukan hanya orang lain, tetapi keluarga kita sendiri. Pasangan kita, anak kita sendiri, ucapkanlah terima kasih. Bukan untuk hal-hal yang besar, tetapi hal-hal kecil yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang mengasihi kita dan yang kita kasihi. Nah, itu merupakan ucapan syukur, terima kasih itu merupakan bentuk perayaan hidup kita secara sederhana. Saya kenal tuh sama Coach Riri. Coach Riri tiap malam dia punya celebration untuk dirinya sendiri dengan membuat jurnal syukurnya. Ucapan terima kasih, ucapan syukurnya dia tuliskan itu. Dan saya pikir itu tips yang baik untuk kita tetap menyadari punya energi ucapan syukur dalam kehidupan kita. Dan yang keempat adalah kata-kata I love you. Ini merupakan energi cinta. Bagaimana kita mencintai. Cinta itu kan emosi, perpaduan emosi antara joy dan trust. Emosi antara joy dan trust. Jadi itulah menjadi love. Karena itu kalau kita mengatakan bahwa I love you, maka itu artinya saya gembira, saya happy denganmu, dan saya percaya denganmu. Itulah arti I love you. Dan katakanlah itu dengan jujur dan tegas. Love and respect untuk keluargamu. Love and respect untuk pasanganmu. Dan jangan lupakan bahwa I love you itu juga I love you. I love myself.
cinta pada diri membuat Bapak Ibu bisa tahu persis mencintai pasanganmu, keluargamu, sesamamu, komunitas di mana kamu berada. Nah, ini kata-kata ini, I'm sorry, please forgive me, kemudian thank you, I love you. Kalau kita sudah terbiasa dan menghidupi kata-kata ini dalam kehidupan kita, maka hidup kita itu akan sinkron, akan alignment begitu ya, maksudnya sesuai begitu dengan antara pikiran kita juga dengan pikiran, emosi kita, tubuh kita, dan juga jiwa kita, spirit kita. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan, Bu Dian? Oke, ada Ibu pertanyaannya. Nah, saya mulai ini ya. Pertanyaannya dari, ada banyak nih pertanyaannya. Dari Pak Yob, oh bukan Pak Yobar nih kalau yang ini. Bentar. Ya, salah satu aja. Oh ya, dari Bu Lilis, bagaimana tentang komitmen yang tidak konsisten? Lilis Trisnia. Komitmen yang tidak konsisten, ya itu sebetulnya bukan komitmen namanya. Namanya komitmen kita mesti melakukannya secara konsisten dan terus-menerus. Itu. Jadi kalau menurut saya, karena komitmen itu mengandung unsur trust, bagaimana kita percaya kepada orang itu dan kita memegang teguh janji yang sudah kita buat. Nah, seperti itu. Komat kamit kali itu artinya ya, Bu ya? Ya. Sip. Satu dulu ya, Bu ya? Kita lanjut aja dulu ya. Yes, siap, Bu. Yang tadi kan sudah sampai nyatakanlah ya, itu yang ketiga. Yang ketiga nyatakanlah. Yang keempat sekarang adalah terimalah. Nah, terimalah. Jadi kalau tadi ciptakanlah itu kaitannya satu tindakan tertentu, introspeksi itu ke dalam diri kita, nyatakanlah itu baik untuk keluar ke orang lain, juga nyatakan untuk diri sendiri. Terimalah ini lebih ke diri sendiri. Bagaimana kita menerima begitu? Menerima semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan pernikahan kita itu caranya bagaimana? Jadi ini ada menerima itu, terimalah itu merupakan spirit of acceptance. Jadi kalau introspeksi itu awareness, kalau diterimalah ini lebih acceptance. Bagaimana kita menerima perbedaan yang ada. Walaupun kita tahu kita berbeda, tetapi kita satu adanya kalau itu sudah dalam pernikahan. Kalau walaupun kita tahu bahwa kita berbeda, tapi kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, itulah yang kita harus melakukannya. Dalam artian kita menerima. Menerima itu ya memang kita katakan pada diri kita sendiri, kita sudah rilis dengan diri kita bahwa ya saya menerima ini bahwa sebagai bagian tanggung jawab saya. Bukan saya menyalahkan orang lain, tetapi lebih menerima keberadaan diri saya bahwa saya memang berbeda, sekaligus saya menerima keberadaan orang lain, bahwa orang lain memang punya sudut pandang yang berbeda, punya tipe temperamen yang berbeda, memang beda jenis kelaminnya, laki-laki dan perempuan, beda juga pendapat dan perasaannya, beda hobi mungkin. Nah, ambillah ini menjadi tanggung jawab Anda, tanggung jawab kita sendiri, bukan kita menyalahkan. Kalau kita menyalahkan, maka kita akan lebih banyak, ini kan salahmu, begitu. Nah, kalau kita lebih menyalahkan orang lain, maka kita tidak akan bisa merasakan perasaan cinta itu. Tetapi kalau kita menerima itu menjadi bagian dalam diri kita sebagai perbedaan yang memang mau tidak mau kita menerima, ya ini akan memudahkan kita untuk kita bisa membangun cinta kita. Yang terakhir, yang kelima adalah A. A ini adalah ajaklah. Ayo, ajak apa? Ajaklah, agendakan bersama. Saya selalu menggunakan agendakan. Agendakan waktu bersama. Karena seringkali keluarga itu yang paling dinomor kesekiankan. Gitu. Dia lebih suka
mengedepankan karirnya, begitu ya. Jadi kita mesti harus agendakan ini, sama seperti deal bisnis itu menjadi prioritas, keluarga juga menjadi prioritas. Karena itu agendakan dalam buku agenda kita, bahwa ini memang waktunya kita untuk membangun kegiatan bersama dengan pasangan, dengan keluarga, agendakan waktu bersama. Agendakan waktu, buatlah waktu-waktu kebersamaan itu. Ajaklah apa? Ajaklah berbaikan. Kalau sedang bertengkar, jangan disimpan. Kalau dibilang, itu jangan disimpan sampai matahari terbenam. Tidak boleh sampai matahari terbenam, artinya tidak boleh itu dibawa tidur sampai besok pagi masih dibawa terus. Bahkan bukan hanya sampai besok pagi masih mendingan, sampai berminggu-minggu, sampai berbulan-bulan tidak berbicara atau melupakan bahwa itu ada masalah. Sudahlah, nanti kan hilang sendiri. Nah, seringkali kita begitu. Padahal ini bukanlah sesuatu yang positif. Ini bukanlah sesuatu yang positif kalau kita membiarkan masalah seolah-olah tidak ada. Tapi kita perlu mengatakan bahwa saya mau mengajak berbaikan. Ini anak kita sendiri. Jangan gengsi sebagai orang tua. Kalau kita, wah dia tidak minta maaf duluan, saya orang tua nih. Saya mesti dihormati, dihargai. Mestinya anak duluan dong yang ngomong. Masa saya, misalnya begitu ya. Nah, kita mesti mengatakan bahwa enggak, ini saya menerima bahwa ini salah saya juga. Saya akhirnya kita yang mulai duluan, ajaklah berbaikan dengan anak kita. Supaya anak kita pun merasakan cinta dalam kehidupannya. Bapak Ibu, ini semuanya, ini akronim cinta ini harus kita hidupi. Tanpa kita menghidupinya, kita tidak mungkin bisa merasakan cinta. Cinta passion, cinta jatuh cinta, itu hanya bertahan, menurut penelitian, itu hanya bertahan sampai 2-3 tahun saja. Fase bulan madu, dikatakan begitu. Karena itu ada kaitannya dengan hormon oksitosin dan dopamin. Setelah itu hormonnya akan menurun. Nah kalau sudah menurun, akhirnya cintanya jadi entah pergi kemana begitu ya. Nah karena itu kita mesti harus senantiasa membangun cinta. Jadi kalau kita merasa bahwa kita sudah kehilangan cinta lagi, ayo kita bangun cinta ini. Supaya apa? Supaya terjadilah kembali cinta. Ingat kata akronim cinta ini Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ini ada polanya, kan polanya ada kalimat kata kerja semua. Ciptakanlah, introspeksilah, nyatakanlah, terimalah, ajaklah. Jadi cinta itu harus aktif, bukan pasif. Cinta bukan pasif, tapi aktif. Dan ada perpaduan, ada dialektika, ada sesuatu yang hidup. Jadi memang cinta itu menghidupkan ya. Ciptakanlah itu berkenaan dengan orang lain. Kita butuh orang lain. Itu merupakan satu tindakan, pola tindak. Introspeksilah, kita menuju ke dalam. Itu untuk diri kita. Dan juga kalau bilang introspeksi, itu yang diintrospeksi apa? Pola pikir kita, pola rasa kita. Nah setelah itu nyatakanlah ini pola komunikasi, bagaimana kita mengatakan I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, ini berkenaan dengan diri kita sendiri itu perlu juga disayang-sayang begitu. Dan juga orang lain, ada dua belah pihak dinyatakanlah. Dan kemudian kalau terimalah di sini ada bagaimana pola pikir kita, pola rasa kita, lebih ke diri kita pribadi lagi, ya kan? Kemudian yang ajaklah kita kembali ke pola tindakan bersama dengan orang lain. Ajaklah untuk apa? Untuk ciptakanlah. Jadi begitu ya, polanya, dialektikanya. Kalau sudah sampai ajaklah apa? Ajaklah untuk menciptakanlah. Nah, terus introspeksilah, nyatakanlah. Terimalah, ajaklah.
Nah, kalau Bapak Ibu saat sekarang ini punya masalah pernikahan misalnya, atau sudah merasa kehilangan cinta, merasa bahwa saya sudah lagi tidak percaya kepada pasangan saya karena dia sudah pernah selingkuh dengan saya. Buat apa saya percaya? Saya susah, Bu, untuk bisa punya perasaan cinta lagi sama dia. Misalnya begitu ya. Nah, apa yang kita lakukan? Ya ini, mulailah, ciptakanlah, introspeksilah, nyatakanlah, terimalah, ajaklah berbaikan. Untuk apa? Menciptakan kembali hal-hal positif, memori yang positif, sinyal cinta, tabungan cintanya diperbanyak kembali. Dengan begitu kita bisa membangun cinta. Ya, begitu. Ya, Mbak Dian. Oke. Wah, keren banget sharingnya, dan saya paling senang dengan akronim yang terakhir ini ya, cinta udah menjelaskan segalanya. Nah, oke, Bu Ani, kalau gitu kita mulai dengan ini ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan ya. Ya, kita jawab tiga saja ya. Siap. Nah, tapi sebelumnya Bapak Ibu, pastikan Anda masih tetap menyimpan cangkir Anda karena kita pengen foto bersama nih. Nah, oke. Bapak Ibu, sembari Bu Ani menjawab, jadi akan ada 3 pertanyaan yang dijawab sama Bu Ani. Please make sure selama menjawab itu Bapak Ibu langsung aktifkan video Anda. Jadi semua mengaktifkan video Anda, Bapak Ibu, dan kita akan foto bersama dengan cangkir kopi kita ya. So, mari kita masuk dengan tanya jawab. Be ready ya Bapak Ibu bagi Anda untuk memunculkannya. Nah, pertanyaannya ini muncul dari dari Pak Herwinda, Bapak atau Ibu ya? Herwinda Geraldine, Ibu ya. Gimana ya cara menyatakan? Oh iya, Bu Dokter, maaf. Gimana ya cara menyatakan cinta sama anak kita yang memang lama sekali tidak bertemu? Ya, terima kasih Winda. Ini anak damai saya. Biasanya kalau kita siaran keluarga damai begitu, nah anak damainya sekarang itu Dokter Winda ini sudah gede, sudah punya anak juga. Jadi kalau kita mau menyatakan cinta kita kepada anak kita yang berjauhan dan lama tidak ketemu, kita mau tidak mau harus menggunakan video call. Bisa menggunakan mode Zoom ini, ya mau tidak mau ya, mesti kita harus lihat, bukan hanya sekedar telepon begitu mendengar suaranya itu masih kurang, karena kita tetap butuh ya melihat matanya, kita bisa mengatakan dari hati kita bagaimana perasaan kita, perasaan rindu kita. Nah, tips praktisnya begitu. Begitu ya, Dokter Winda. Ya, makasih, Mama Damai. Ya, senang melihatmu di sini. Tetap sehat ya, selamat melayani di sana. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Oke, lalu selanjutnya ini dari Pak Johan Setiadilim. Bu Ani, kalau kita 100% menerima segala yang ada dari pasangan kita, tetapi sering kita cenderung menjadi excuse atau permisif dengan kelemahannya. Bagaimana cara yang tepat untuk membantu pasangan kita bertumbuh secara positif? Itu pertanyaannya. Thank you, katanya. Jadi ini pertanyaannya gimana caranya kita membangun cinta yang tepat begitu ya? Mungkin Johan bisa open mic begitu? Oh, supaya Johan, yes, supaya saya mungkin diperjelas kali ya pertanyaannya Pak Johan Setiadi nih. Ada berapa Johan? Bu Ani, maksudnya gini Bu, kan kita kan menerima pasangan kita itu kan sebaiknya kita menerima kekurangan dan kelebihannya. Nah, kalau kita kan juga punya satu kerinduan untuk lihat dia bertumbuh, growing lah Bu ya. Nah, kalau kita 100% jadi semacam ya udahlah nerimo aja, tapi nggak gimana ya caranya. Jadi mau untuk ngajak dia tuh bertumbuh kan susah Bu, karena satu sisi kita tuh 100% tuh nerimo banget gitu loh. Itu caranya gimana ya Bu ya, biar encourage pasangan kita untuk growing tapi dengan cara yang positif. Oke. Bisa paham maksudnya. Jadi begini, Bapak Ibu, kita tidak pernah bisa mengubah orang lain. Jadi
kita itu perlu kita ingat bahwa kita tidak bisa mengubah orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengubah diri kita sendiri. Andai kata kita tahu bahwa pasangan kita ini punya kekurangan, nah kita sudah ibaratnya share. Katakanlah bahwa misalnya suka bangun tidur itu tidak merapikan selimutnya misalnya gitu ya. Nah kita sudah katakan berkali-kali nggak bisa kayak gitu. Nah kita mesti sampaikan secara asertif kepada pasangan kita bahwa ini saya merasa terganggu nih kalau kamu misalnya pada waktu bangun tidur tidak merapikan tempat tidur kita. Saya pengen supaya kamu membantu saya untuk bisa merapikan tempat tidur. Karena alasannya, kita beritahukan alasannya. Kenapa misalnya waktu kita terbatas, sehingga dia perlu untuk melakukan tindakan tersebut, tindakan berberes tempat tidur itu. Jadi intinya, Pak Johan, intinya ada bahwa kita siarkan aja perasaan kita, bahwa kita ingin dia bertumbuh, tetapi bertumbuhnya itu biarlah dengan cara dari dirinya. Bukan karena kita, karena apa ya, maksudnya bukan karena kita itu mempush dia, ya, tetapi lebih bahwa ya ini adalah sesuatu yang bisa merusakkan suasana keharmonisan rumah tangga kita, misalnya kayak begitu. Nah, kalau dia sudah mencapai kesadaran itu, maka ya perubahan itu akan menjadi bagian dari dirinya sendiri, bukan karena kita tuntut untuk berubah begitu. Ya kira-kira seperti itu Pak Johan. Oke. Sementara itu dulu ya. Yes. Lalu ini yang ketiga berarti ya. Sebelum kita foto bersama, please Bapak Ibu jangan keluar dulu foto bersama karena ini juga nanti berkaitan dengan hadiah yang dijanjikan sama Bu Ani ya. Nah, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan nih dari Pak Anyan. Apakah cinta harus memiliki? Saya bingung ini sebenarnya pertanyaan atau lagi ngomongin lagu ya. Ya. Kalau ini saya mengingatnya dari Erich Fromm. Jadi di Erich Fromm itu tulisannya tentang cinta. Oh, ya. Cinta itu ya kalau saya merefleksikan ya, apakah cinta itu harus memiliki? Begitu saya justru berpikirnya bahwa cinta itu bukan masalah memiliki, walaupun kita sudah menikah, ya kan? Karena kalau kita sudah merasa itu menjadi milik kita, itu menjadi milik saya, maka akan membuat kita merasa kita sudah cukup, tidak lagi berjuang, tidak lagi berusaha membangun cinta. Pikirannya bukan memiliki, tetapi menjadi. Bagaimana saya menjadi kekasih buat pasangan saya. Jadi bukan memiliki, tetapi menjadi pasangan buat, menjadi kekasih buat pasangan saya. Nah, kalau kita mempunyai mindset untuk menjadi kekasih buat pasangan saya yang adalah suami saya, yang adalah itu istri saya, maka akan membuat kita makin bisa membangun cinta itu. Tapi kalau kita sudah berpikir bahwa ini sudah jadi milik saya ini, yang saya harus pertahankan, dia tidak boleh bergaul dengan laki-laki lain. Screen-nya, gambarnya. Ya, ini gambarnya Bapak Ibu, itu ada nomornya juga. Kalau Bapak Ibu nomor 7 berarti itu di bagian present. Bapak Ibu bisa di
dilihat lebih detail begitu gambar-gambarnya, sambil Bapak Ibu nanti mendengarkan musiknya. Bapak Ibu lihat dulu. Jadi kalau misalnya ini Bapak Ibu melihat nomor 2, katakanlah nomor 2 ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa perbesar gambar nomor 2 itu. Coba Bapak Ibu lihat itu gambar apa. Apa yang Bapak Ibu temukan di situ. Kira-kira gambar itu dibuat seperti apa? Kalau 5 menit sebelumnya, sebelum foto itu diambil, apa yang terjadi? 5 menit sesudahnya, kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira ada detail apa yang Bapak Ibu sukai dari gambar itu? Cahayanya kah? Ataukah background-nya? Warnanya? Atau sudut tertentu yang menarik buat Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu suka atau tidak suka dengan gambar itu? Kalau dikaitkan dengan kata-katanya, apakah Bapak Ibu merasa bahwa kata-katanya cocok dengan gambar itu? Kalau cocok, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Kalau ini tidak cocok, kira-kira kata apa yang bisa Bapak Ibu ganti untuk gambar tersebut? Jikalau memungkinkan, Bapak Ibu bisa mencoba di mana kira-kira saya digambar di foto tersebut. Saya berada di mana di foto tersebut. Dan kaitkanlah dengan judul topik kita, Mari Membangun Cinta. Temukanlah insight yang paling Bapak Ibu dapatkan dari situ. Hanya dalam satu kalimat saja kira-kira apa yang Bapak Ibu dapatkan. Saya beri waktu kira-kira 30 detik atau 1 menit ya. Bapak Ibu bisa merefleksikan, menulis di chat. Nomor 9 gambar anak-anak. Ya, betul, Pak Amin. Ini kasus COVID ini jadi gundul, tidak berani cukur tidak berani cukur di tempat umum, jadi anak yang nyukur. Wow, ini siapa ya yang berbicara ya?
Pak Aziz, Pak Aminuddin. Oh, Pak Aminuddin, ya Pak. Silakan Pak, share Pak. Terima kasih Ini Pak. kebetulan cangkir saya juga gambarnya seperti ini. Kebetulan aja, ini tidak Oh, sengaja. hati. Iya, iya. Tidak ada yang kebetulan Pak, semua tepat pada waktunya. Ya, terima kasih Bu. Luar biasa nih Bu Ani, saya ikut dari awal tadi. Memang sekali-kali di sela-sela kita kesibukannya seperti ini, pulang pergi pagi, pulang malam, ketemu istri, seminggu dalam 2 hari pun kadang tidak ketemu gitu ya. Dengan kita ngobrol-ngobrol seperti ini, rasanya ada sesuatu yang sesuatu banget yang mengingatkan kita untuk bisa ya menambah atau bisa memajukan sedikit dari mungkin yang kelupaan. Karena kita mungkin saya dan Bu Ani kan seumur kali ya, sama-sama umur 50 ini kan sudah setengahnya hampir lupa namanya cinta gitu ya. Ingatnya kerja dan kerja gitu. Iya Pak, ya. Terima kasih sharingnya Bu Ani, luar biasa. Terima kasih Pak Aminuddin ya, sudah bergabung. Ini teman SMA saya ini, jadi saya punya teman-teman SMA Negeri 1 dari Kudus. Karena itulah kenapa saya nasionalis, karena SMP dan SMA saya di negeri. Karena itulah saya selalu cinta dengan Indonesia. Gitu. Terima kasih Pak Aziz. Yang lain adakah yang mau sharing? Terima kasih Bu Ani, lanjut yang lain. Boleh Sore, saya Bu Ani. ngomong, Bu? Ya, Bu Olivia. Ya, silakan Bu Olivia. Ya. Akronim Selamat sore. cinta. Saya atau siapa nih? Saya ya, Pak Ang. Oke, ya lanjut Bu. Ya, akronimnya cinta dari Bu Ani bagus sekali. Terima kasih Bu. Ciptakanlah, introspeksilah, ya. Kemudian Nyatakanlah. apa Bu? Nyatakanlah ya. Nyatakanlah, terimalah. Kemudian ajaklah. Saya untuk rangkuman itu semua, kita semua pasti setuju dan kita mau melakukannya. Dari points of view card yang saya dapatkan, saya ambil yang nomor 4. Gambarnya yang dipelukin itu. Hitam putih. Ketika saya memilih, saya tidak tahu itu tulisannya apa. Saya hanya tahu mungkin ketika sepintas saya melihat, saya belum ambil kartu yang ada di PCG saya. Kemudian ketika saya melihat itu, oh ini ya berpelukan, satunya agak bersukacita, satunya kayak nggak bisa terima. Tapi begitu saya ambil di TCG saya begitu kagetnya, karena tulisannya adalah forgiveness, pengampunan. Jadi akronim tadi saya rasa tidak akan pernah bisa dijalankan oleh suami atau istri siapapun yang ada di dunia ini tanpa adanya stok pengampunan yang penuh. Ya, terima kasih. Kalau nggak ada, nggak bakal jalan. Ya, terima kasih Bu Olivia. Pak Aang mungkin, yuk Pak Aang sudah jauh-jauh, terima kasih mau bergabung Pak. Bagaimana pesantren Selamat sore Ibu. Ya, mari Pak Aang, silahkan. Wah, saya cukup terkejut dengan pilihan angka tadi. Ya, Bapak begitu saya coba. Saya memilih angka 8 karena tanggal lahir saya tanggal 8, Bu. Oh, ya, flexibility. Jadi 1 sampai 12 ini apa yang harus saya pilih kan karena nggak tahu. Tapi begitu terbuka, angka itu menunjukkan sebuah trust ya, sebuah kepercayaan. Dan saya dalam gambar itu menggambarkan bahwa saya, jika mata saya ditutup oleh siapapun, gitu kan, itu saya tetap percaya sama istri kesayangan saya, gitu kan. Sama belahan jiwa saya itu saya percaya. Jadi seandainya saya tidak bisa melihat dalam kondisi apapun, entah itu terhalang, entah itu di lain tempat, tapi sekecil apapun saya tidak ada rasa tidak percaya gitu. Jadi saya sangat percaya dengan cinta gitu. Iya.
Ya Pak, terima kasih ya Pak Terima Aang. kasih Bu Ani, selamat Tetap sore. percaya pada cinta. Salam buat anak-anak di pesantren. Ya, terima Ya, kasih. Bapak Ibu, yang terakhir kita mau mengisi kalimat ini. Jadi nanti Bapak Ibu ketika sudah selesai acara ini, saya berharap Bapak Ibu bisa mengisi kalimat yang akan di-share oleh Pak Daniel ini. Saya titik-titik itu namanya Bapak Ibu sendiri ya. Saya titik-titik nama, misalnya saya Ani Wijaya, saya membawa, sebutkan 3 karakter. Tadi kan ada banyak itu Bapak Ibu dapat banyak hal. Sebutkan 3 karakter, 3 hal yang Bapak Ibu mau lakukan dalam kehidupan Bapak Ibu, dalam kehidupan keluarga. Bisa minta tolong di-share screen-nya Pak Daniel? Ya. Nih, katakanlah dalam 1 kalimat. Saya misalnya, saya Ani Wijaya, saya membawa trust, pengharapan, dan love dalam keluarga saya. Silakan Bapak Ibu bisa menuliskannya di kolom chat, atau ada yang mau mengatakan, open mic mengatakan bahwa saya siapa, saya membawa ada 3 kata dalam keluarga saya. Silakan bisa ditulis di kolom chat, atau Bapak Ibu bisa open mic. Saya Henry, saya membawa cinta, pengampunan, dan damai sejahtera dalam keluarga saya. Terima kasih, Tribe Joy Henry. Yang lain ada yang mau open mic, boleh? Saya Aida, membawa cinta, kehadiran, dan kebahagiaan dalam hidup keluarga saya. Ya. Oke, terima kasih Ibu Aida. Saya Francisca, saya membawa damai, keceriaan, dan ketekunan dalam keluarga saya. Saya Rati, membawa forgiveness, love in action, and peace dalam keluarga. Saya Dewi, saya membawa iman, pengharapan, dan kasih dalam keluarga. Oke, saya Reni, membawa sukacita, kepercayaan, dan pengampunan dalam keluarga. Saya Boni, membawa iman, harapan, kasih dalam keluarga. Saya Abik, saya Winda, saya membawa, hilang. Ya, sorry. Ya, saya Abigail, saya membawa cinta, kesabaran, pengampunan dalam keluarga. Ya, ada yang mau open mic, silahkan. Saya Sinta. Ya, mari Bu Sinta. Saya membawa Sinta. Saya Sinta. Saya membawa cinta, damai, dan sejahtera dalam keluarga saya. Terima kasih, Sinta. Ada yang lain? Saya Surya, membawa friendship, forgive, dan forgiving dalam keluarga. Terima kasih Pak Surya, lama tidak jumpa dengan Bapak. Terima kasih sudah bergabung. Saya Ferry, saya membawa cinta, keceriaan, dan bahagia bagi keluarga saya. Saya Evi, saya membawa cinta, iman, dan komitmen dalam keluarga. Saya Tia, membawa kasih sayang, kejujuran, dan kebahagiaan dalam keluarga. Wow, rasanya sore hari ini menjadi bahagia sekali karena semua membawa pesan-pesan positif dalam keluarga kita. Nah, sekarang Bapak Ibu, tolong yang terakhir ini, terakhir kali, bahwa apa yang Bapak Ibu mau lakukan. Tulislah hal kecil yang akan Bapak Ibu lakukan setelah Bapak Ibu mendengarkan sharing saya pada malam sore hari ini ya. Tuliskan hal kecil apa yang akan Bapak Ibu lakukan dalam 24 jam, dalam 1 minggu, dan dalam 1 bulan ke depan ini. Wow, Bu Herlina mau prepare untuk makan malam buat suami tercinta. Makan malam yang romantis. Buat kopi untuk suami. Bercinta nanti malam ya. Selamat Om Aminuddin. Oke. Ada yang lain? 24 jam apa yang mau Bapak Ibu lakukan seminggu? Ada Bu Ani. Ya, silakan. Ada yang mau share? Boleh? Ya, saya Ibu Wanda. Oh ya, Bu Wanda. Terima kasih Ibu Wanda. Ibu Wanda bisa
join. Kira-kira apa yang Ibu mau lakukan ini untuk keluarga Ibu? Kalau keluarga rasanya sudah banyak yang saya lakukan. Tetapi justru untuk yang meninggalkan saya, yaitu mantan suami saya. Pertama-tama saya ingin membawa di dalam doa, supaya dia merasakan sukacita yang saya alami. Karena pengampunan sudah saya berikan, dan bagaimanapun juga dia itu suami. Walaupun pergi, tetap suami. Jadi saya mendoakan sebagai, taruhlah sebagai sahabat. Ya, saya doakan atau sebagai saudara. Dan dia adalah milik anak saya. Kami bersama-sama mendoakannya, bahkan sekarang dengan mantu dan cucu saya, mendoakan supaya dia bisa happy seperti yang kami alami. Saya kira itu saja. Dan itu karena cinta ya, itu karena cinta. Masih tetap. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih Bu Wanda untuk sharingnya. Ya, Bapak Ibu, terima kasih sudah menuliskan satu kalimat dan hal kecil apa yang akan Bapak Ibu lakukan dalam 24 jam ke depan. Nah, Bapak Ibu, ini waktunya sudah mau habis ya, Bu Dian? Iya, betul. Ya. Atau sudah habis semestinya. Ya, saya serahkan kembali ke Bu Dian saja ya. Oke, baik. Terima kasih untuk kebersamaan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah bersama-sama kami di sini. Dan saya berharap Bapak Ibu melakukan apa yang Bapak Ibu sudah komitmenkan malam hari ini. Ya. Oke, terima kasih Bu Ani buat sharingnya yang luar biasa sekali. Dan Bapak Ibu, yuk sebelum semuanya, saya takutnya ada yang harus berangkat untuk sholat, siap-siap sholat dan sebagainya. Kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu, sampai kemudian nanti saya akan mengumumkan apa hadiah yang akan diberikan oleh Bu Ani Bapak Ibu. Siapkan cangkir Anda. Dan bagi Bapak Ibu, siapa yang berhak untuk mendapatkan hadiah dari Bu Ani? Nah, yang mendapatkan hadiah dari Bu Ani, siapapun yang nanti ikut berfoto dengan kita, dengan pastinya satu hal yang paling penting adalah Anda berfoto dan Anda menampilkan video Anda. Jadi yang namanya ada di sini dan menampilkan videonya, silahkan Anda nanti kemudian masukkan ke chat sebelum kita tutup ya Bapak Ibu. Kami butuh alamat email Anda untuk mengirimkan hadiah dari Bu Ani. Nah, saya akan mulai dengan foto terlebih dahulu ya. Oke, chatnya saya tutup dulu supaya kita bisa mengambil foto dengan baik. Ada 5 kali tag. Jadi siapkan diri Anda. Yang pertama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Senyumnya Bapak Ibu. Oke, bentar saya pindahkan dulu. Oke, lalu berikutnya yang kedua, siap-siap. Baik, yang kedua yang kan Anda nggak tahu Anda yang keberapa, jadi tetap pose ya. Oke, yang kedua 1, 2, 3. Sip, masih lanjut. Mari kita akan berfoto untuk yang ketiga Bapak Ibu. 1, 2, 3. Suci senyumnya. Yes, lalu kemudian kita akan masuk lagi yang keempat Bapak Ibu. Tetap dengan cangkir Anda, tunjukkan cangkir Anda. 1, 2, 3. Dan yang terakhir, yang kelima Bapak Ibu. Mari tunjukkan cangkir Anda. 1, 2, 3. Yes, oke. Baik, so Bapak Ibu, thank you so much buat kehadirannya. Nah, saya akan sharing Bapak Ibu apa yang berhak Anda dapatkan karena tadi Anda sudah bergabung di sini dan Anda berbagi cinta. Karena Anda pun juga berbagi cinta lewat cangkir Anda dan kita berfoto bersama meningkatkan engagement di antara kita, maka Bapak Ibu Anda berhak untuk mendapatkan hadiah, Bapak Ibu. Hadiah apakah itu? Nah, tapi sebelum saya menampilkan hadiahnya, Bapak Ibu, saya minta kesediaannya. Tadi saya sudah sempat menampilkan di chat kali ya, Bapak Ibu ya. Minta tolong dong, Bapak Ibu, supaya Anda bisa... Oke, bentar. Saya tutup dulu. Nah, silakan Anda mampir ke menti.com. Lalu kemudian ini saya tampilkan ya Bapak Ibu ya, ke menti.com dan
Sudah tampil ya? Is it? Nah, sudah tampil ya Bapak Ibu ya. Mohon bantuannya Bapak Ibu, Anda isi saran pengembangan yang bisa dilakukan untuk kita bersama. Caranya gimana? Silahkan Anda masuk ke nomor, nah ini ada nomornya, 372161. 372161 Bapak Ibu. Anda masuk ke menti.com. Jadi Google, lalu kemudian Anda masuk ke menti.com, lalu Anda masukkan kode yang tadi ada, yang sudah sebutkan. Silakan Anda masukkan kode tersebut, 372161 Bapak Ibu, dan setelah itu Anda isikan saran pengembangannya. Nah, sembari Anda sudah catat ya, 372161-nya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, saya kemudian akan men-sharingkan apa yang akan dibagikan oleh, sambil Anda mengisi, sharingkan dulu nih, apa yang bisa Anda lakukan Bapak Ibu dengan yang tadi yang Anda sudah lakukan, apa yang Anda dapatkan. So, dari Bu Ani men-sharingkan, akan membagikan e-book tentang buku beliau, Setoples Permen. Jadi beliau menghadiahkan Setoples Permen, Bapak Ibu, itu tulisan dari Bu Ani. Mungkin Bu Ani, itu bukunya tentang apa ya Bu Ani? Boleh di-sharingkan sejenak Bapak Ibu, Bu Ani? Biar sembari teman-teman mengisikan ininya ya, mengisikan saran pengembangannya. Ya, buku Setoples Permen ini berisi buku tentang tips dan trik untuk parenting. Jadi kenapa disebut Setoples Permen? Karena biasanya kita makan permen itu kan sedikit-sedikit. Nah, harapannya artikel-artikelnya bisa dibaca sedikit-sedikit. Satu artikel kita baca, kita lakukan dalam kehidupan kita ketika kita bersama dengan anak-anak kita, seperti itu. Sehingga ini bukunya adalah kumpulan artikel tentang parenting, Setoples Permen. Oke. Thank you so much, Bu Ani. Jadi Bu Ani sudah men-sharingkan. Please Bapak Ibu, bagi Anda yang memang benar-benar mau e-booknya, silakan Anda kirimkan email Anda juga. Anda catat di bagian bawah ya, di chat sebelum Anda keluar dari tempat Zoom kita kali ini. So Bapak Ibu, thank you so much for today. Dan kami tetap menantikan menti tadi masih tetap terbuka. Silakan Anda isikan Bapak Ibu. Dan ini bisa menjadi masukan buat kita. Dan sekali lagi buat Bu Ani terima kasih sekali Anda sudah membagikan, Bu Ani sudah men-sharingkan dengan sangat bagus tentang cinta. Yes, Bu Ani, terima kasih banget. Keren banget, very simple, powerful. Thank you banget. Terima kasih, Pak. Berkati dengan sharingnya Bu Ani. Terima kasih untuk semuanya. Yes, thank you Bu Ani, sukses selalu, keren. Nah, buat Bapak Ibu, bagi Anda yang tidak bisa mengikuti acara ini full dari awal sampai akhirnya, Bapak Ibu jangan khawatir, Anda masih bisa mengikuti materi ini secara full karena tadi kita sudah recording, jadi kemudian Anda bisa melihatnya nanti di YouTube dari Anthony Diomartin Official, Bapak Ibu. Lalu kalau Anda tertarik untuk mendapatkan sharing-sharing selanjutnya, silakan Bapak Ibu, Anda nanti masuk bisa pantengin di IG dari Anthony Diomartin ataupun IG dari HR Excellency. So, karena ini waktu sudah habis dan thank you so much buat semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya semua dan terima kasih Bu Ani luar biasa sekali ya. Semuanya dengan chat-chat dan sebagainya. Iya, terima kasih. Saya tetap akan nunggu sambil Anda mengisikan email Anda ya. Pak Stevi, thank you. Terima kasih Bu Ani Wijaya. Sama-sama, terima kasih Bu. Thank you, thank you. Terima kasih Bu Ani, keren banget. Keren banget. Terima kasih. Brother Daniel juga. Oh iya, thank you Pak Daniel. Oh yes. Bagi Anda yang belum, Bapak Ibu, bagi Anda yang belum keluar dari tempat ini tadi yang menyampaikan, yang membantu Bu Ani itu banyak dari Pak Daniel, dan Pak Daniel adalah salah satu ELT dan juga pembicara di Smart FM. Actually, today jam berapa Pak Daniel? Boleh di-unmute aja. Pak Daniel akan sharing di Smart FM beliau. Jam berapa Pak ya? Jam 8 sampai jam 9 live. Yes. So, di Radio Smart FM, YouTube, dan juga IG pribadi saya. Nah, ini pertama kali karena
sebelum-sebelumnya kita rekaman jadi video, sekarang bisa dilihat langsung. Untuk pertama kali. So, silakan Bapak Ibu, Anda boleh langsung follow IG Pak Daniel aja, Daniel Feli, dan Bapak Ibu Anda bisa ngikutin Instagram beliau. Daniel ya Pak Daniel ya. Keren Pak Daniel, keren ya. Halo Yuliana. Kawan-kawan dari Medan luar biasa. Iya, ini dari mana-mana nih. Thank you so much. Teman-teman yang sudah mau hadir. Terima kasih semuanya. Halo Yuliana. Sampai jumpa lagi. Halo. Coach semuanya. Thank you Bu Intan. Makasih. Iya, love. Thank you. Oke. Iya. Baik, silakan Bapak Ibu bagi Anda yang masih belum live dan merasa belum kirim email, tulis emailnya. Setelah itu, saya masih nunggu ya Bapak Ibu, saya belum akan meng-end-kan meeting ini. Tapi sebenarnya sudah tidak ada obrolan-obrolan lagi. Cuman saya menyediakan waktu supaya Bapak Ibu yang masih mungkin belum sempat menuliskan chat Anda, email Anda, untuk saya kirimkan emailnya, bisa langsung segera diisikan supaya bisa tercapture. Kalau tidak, Bapak Ibu bisa meng-WA Bu Fani, di mana tadi Anda mendapatkan kontak beliau ya, kontak untuk ikut Zoom ini ya. Thank you so much buat semuanya. Kemudian Bu Ani, thank you ya. Oke. Makasih banget, makasih. Ya, terima kasih. Thank you Pak Daniel. Yes. Oke, ini sampai kalau masih ada yang mengirimkan, ada yang masih mau mengirimkan emailnya? Kalau sudah tidak ada yang mengirimkan emailnya kayaknya ya, berarti udah selesai. So Bapak Ibu, oh masih ada. Saya tunggu kalau begitu. Saya akan kirimkan emailnya supaya Anda mendapatkan e-booknya. Karena begitu saya udah stop ini, nanti datanya nggak akan masuk soalnya di chat. Untuk Terima saya. kasih ya Mbak Dian, udah Sama-sama. diundang. Jangan lupa untuk ikut next-nya ya. Ya, Bu Ani, makasih. Terima kasih Mbak Dian. Sama-sama. Thank you. Makasih. Makasih juga. Jangan lupa untuk ikut sesinya Pak Daniel juga ya nanti ya. Thank you Bu Ani, Bu Dian. Sama-sama, Terima kasih juga. Bu Ani, Bu Dian, terima kasih. Sama-sama, thank you so much. Amin. Oh iya, terima kasih Pak Umar. Terima kasih kembali. Terima kasih. Iya Pak. Dari Bogor nih. Oh dari Bogor, wow, Bogor. Salam kenal Bu Dian. Salam kenal juga Pak. Semoga bisa ketemu lagi ya di sesi komunitas kita yang berikutnya. Oke, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih Bu Ani. Terima Dan kasih. Tris Kreatif semuanya. Luar biasa acaranya. Tetap maju ya. Tuhan memberkati. Ya, God bless you. Amin. Thank you. Terima kasih Pak Ang juga. Oh, tadi malah Pak Suami ada kan ya Bu Ani ya? Saya lupa tadi introduce Pak Suami. Nggak apa-apa. Ada yang bingung kalau matiin tinggal diklik terus ada tulisan leave gitu. Yes, Bapak Ibu Anda bisa ngeklik leave aja. Yes, thank you Pak David sudah hadir di sini. Ya. Terima kasih. Oke, sepertinya sudah semua ya menuliskan emailnya. Kalau sudah, so dan demikian saya langsung end meeting ini. Thank you so much ya Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Dian. Thank you Bu Ani. Makasih. Terima kasih. Makasih. Bye. Bye. God bless you.